Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, dalam sebuah pernikahan selalu saja ada yang namanya ujian bagi kedua pasangan. Namun, kadangkala ujian itu selalu berakhir dengan dua pilihan. Apakah kita memaafkan pasangan kita yang sudah menyakiti kita, atau kita justru memilih untuk berpisah? Dan pemirsa, terkait dengan itu sudah hadir bersama kami narasumber bernama Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Antv. Pemirsa, Ibu Sri ini memiliki masalah dengan suaminya. Dia bingung, dia bimbang harus langkah seperti apa yang harus dia hadapi. Nah, terkait itu juga pemirsa, kita sudah hadir Bapak Ustadz Zastro Ngatawi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Pak Ustadz kepada Ibu Sri dan juga pemirsa di rumah bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja Ibu Sri. Ibu Sri boleh cerita, ada apa? Ada masalah apa Ibu sama suami Ibu? Jadi gini loh Mas, berawal. Saya rumah tangga itu udah 24 tahun yang lalu ya. Tapi saya punya tetangga di belakang rumah, kayaknya punya niat nggak baik, nggak benar ya, mau merusak rumah tangga saya sama suami saya. Nah, Dari mana Ibu itu tahu? ya mungkin saya kan ngeliat gerak-gerik dari suami saya juga ya Mas ya. Wah nih, maksudnya nggak benar juga Pak Ustadz ya. Gerak-gerik kan dari suami juga kan ketahuan ya. Makanya saya tanya, saya lihat gitu. Kok lama-lama kayak saya curiga dong. Saya tanya, Pak, suami kan kalau dirayu atau agresif perempuannya mungkin akhirnya kan jadi juga ya. Yang tadinya suami saya itu baik, jujur, setia, tapi tiba-tiba berubah sifatnya ya. Jadi temperamental. Jadi anak salah kesalahannya itu sekecil apapun, biasanya nggak main tangan, dia sekarang jadi main tangan. Jadi main gampang tangan, iya, sama anaknya, sama saya gitu Pak Ustadz. Saya bingung. Loh, kok jadi gini? Kan saya curiga ya Mas ya. Saya curiga Ada juga Pak Ustadz. perubahan Ada sikap perubahan dari dia, ya. gitu. Saya lihat, saya teliti. Berapa kali saya lihat, saya ke rumahnya, rumah tetangga yang belakang itu tiba-tiba, loh, bapak itu, suami saya itu ada di situ. Itu apa ada semacam peristiwa monumental gitu yang membuat perubahan itu pelan-pelan apa drastis gitu atau Kayaknya drastis ya Pak Ustadz ya. Soalnya saya jadi bingung. Biasanya yang tadinya kok baik, ngomong aja tuh suami saya nggak pernah yang namanya nyentak. Mah, ini kok nggak ada makanan ini? Nggak pernah biasanya. Walaupun nggak ada makanan di meja makan, suami saya ya seadanya yang makan ya udah deh makan gitu ya. Bu, saya lagi mau tanya lagi. Kecurigaan itu muncul karena mungkin ibu-ibu kan punya firasat ya. feeling. Punya feeling, punya rasa gitu kan. Kalau selain itu kan yang namanya perilaku itu harus ada bukti juga selain dia marah-marah. Ibu ada bukti kalau memang dia melakukan apa yang ibu curigai? Kalau bukti pernah waktu itu satu kali saya lihat ya, waktu di bajunya kan biasanya dia kalau kemana-mana tuh kasarnya jarang ya pakai minyak wangi atau apa. Nah ini kok tumben pakai minyak wangi gitu kan? Saya kan bingung. Nah, waktu itu saya mergokin sekali, 2 kali, saya kan kesal ya Mas ya. Saya datangin ke rumah tetangga itu. Mas! Mas Bayu! Keluar, Mas! Saya tahu kamu di dalam, Mas! Mana suami saya? Ngapain sih lo teriak-teriak di rumah gua? Mana suami saya? Suami lo yang mana sih? Mas! Dasar lu Jaga ya omongan lo ya. gue tahu suami saya di sini. Mas! Kamu kok? Mas! Ini rumah gua, ngapain lo teriak-teriak di rumah Tapi gua? gue tahu suami saya di sini tuh. Mas! Nggak ada. Ada dia. Kamu ngapain kesini? Kamu mau bikin malu saya? Pulang kamu. Istighfar, Mas. Kamu ngusir saya gara-gara wanita ini. Wanita kamu, Iya, kamu betul. yang makanya Dengar ya. menurut suami. Dengar. Dia itu lebih baik segalanya dari kamu. Paham kamu? Bukan mata hati kamu, Mas. Ingat anak kita di rumah. Alah, nggak usah banyak ngomong kamu. Mas, Pulang. sakit, Pulang. Mas! Pergi kamu. Mas! Ganggu orang seneng aja.
Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ada istri curiga sama suami ketika menegur seperti itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Begini ya, meskipun posisi suami itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan dalam rumah tangga, maka ketika terjadi sesuatu kekhilafan, terjadi suatu kesalahan, istri boleh menegur dengan cara yang baik. Ini dikiaskan ketika hubungan kita dengan orang tua. Kita dengan orang tua tidak boleh marah dan harus taat, tapi ketaatan itu sejauh tidak pada hal-hal yang sifatnya kemungkaran, hal-hal yang sifatnya kemadorotan, hal-hal yang sifatnya menjurus ke dosa. Ketika pemimpin, baik itu orang tua maupun kepala keluarga, melakukan suatu kesalahan yang menjurus kepada tindakan-tindakan dosa, maka istri ataupun anak berhak menegur dengan cara-cara yang baik. Ya. Jadi sikap ibu ini ketika failing ya sudah merasakan ada kok sesuatu perbedaan ada perubahan ibu ya di perilaku suami, tutur kata, perhatian, terus ibu mencoba mencari ini penyebabnya apa sampai ketemu momentum di tetangga itu. Nah, ibu saya paham ini Mas Farid, kalau beliau kemudian emosi, mungkin yang nggak terkendali atau apa, itu wajar. Makanya dalam Islam biasanya kalau situasi seperti ini boleh dihadirkan pihak ketiga dari keluarga untuk menjembatani. Itu kira-kira ibu. Maka ibu boleh bercerita lagi untuk supaya plong dulu ini Mas. Benar. Setuju Pak Ustadz. Tapi Mas, saya tuh bingung gini, kan selama ini suami saya kan diem. Tapi kalau saya lihat kayaknya bukan sifat dianya gitu loh. Kayak yang diobatin atau diguna-guna. Nah, ini Ustadz, ada lagi nambahan Pak Ustadz. Jadi tidak hanya rasa itu, rasa lainnya adalah ada sebab lain dari ada sebab lain dari Jadi bukan karena hubungan semata-mata ketertarikan secara fisik, tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi si suami si lelaki ini sehingga perempuan ini berusaha untuk mengambil suami ibu ya Bu ya dengan cara yang tidak wajar, tidak cukup hanya sekedar rayuan dan senyuman kira-kira Mas Farid, tapi dengan cara lain. Mungkin, atau ini memang kenyataan hidup yang terjadi memang seperti itu, karena salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan manusia memang itu terjadi. Disitulah ibu pentingnya kita membuat pagar diri. Pagar diri itu selain amal soleh, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada manusia melalui sedekah, melalui hubungan baik, juga melalui riadoh. Riadoh itu Mas Farid, laku-laku spiritual yang ini bisa menjadi benteng dalam menghadapi godaan-godaan yang sifatnya spiritual seperti itu. Karena makhluk Allah itu kan tidak hanya manusia Mas Farid, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini juga bisa diperalat atau memperalat kita, memperalat manusia, yang itu akhirnya bisa digunakan untuk menggoda rumah tangga orang, membuat celaka orang seperti ini gitu. Jadi ibu, ya memang sudah ada indikasi-indikasi seperti itu. Ini luar biasa loh Mas Farid, sampai 20 tahun. Kalau kita hitung rata-rata nggak tahu grafiknya kayak apa ya, mesti ada yang sampai tinggi, ada yang sampai rendah, ada yang sampai down ya Bu ya, sampai titik terendah. Ini luar biasa ibu masih bertahan. Nah, menghadapi suasana begini ibu, termasuk hal-hal yang sifatnya spiritual itu ibu harus menghadapi juga dengan spiritual. Karena di Islam itu juga diajarkan, misalnya melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam, zikir, takorrub dengan amalan-amalan seperti itu tidak saja bisa memperkuat benteng diri, bisa membersihkan batin dan hati. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, insya Allah godaan-godaan seperti itu tidak akan kena dan bisa lepas itu Mas Farid. Gitu. Jadi saya nggak tahu ketika ibu menghadapi guna-guna macam-macam itu tuh apa yang ibu lakukan pada saat itu? Sama, saya juga mau nanya kayak gitu Ustaz. Betul. Langkah selanjutnya apa ini? Apa yang ibu ambil? Ibu kan tadi awalnya udah tahu itu, juga tadi sempat diusir katanya ya. Ibu benar meninggalkan atau ibu mau memperjuangkan suami ibu? Setelah saya diusir Pak Mas, saya tuh pulang sampai nangis di rumah kan. Sampai nangis di rumah, untungnya tuh anak saya ada di rumah. Dia anak saya tuh meluk saya. "Mah, sabar ya, Cina. Mungkin ini cobaan, ujian buat kita, Mah," katanya. Tapi saya setelah sadar, tiba-tiba saya ingat suami saya kenapa tiba-tiba tuh sekotak emas yang saya punya kalung, gelang, cincin, dia bawa untuk dia jual. Saya tanyakan ke suami saya,
Pak, ini buat apa Mas kamu bawa? Saya mau jual, saya mau beli mobil buat tetangga lingkuhannya dia. Loh, kok enak bener dia dibeliin mobil? Ini kan kasarnya tabungan buat anak saya kuliah. Pak, ada perhiasan saya. Mas! Mas! Perhiasan saya hilang, Mas! 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 Apa sih teriak-teriak? Perhiasan saya di sini hilang, Mas. Mana saya tahu kamu salah naruh kali. Ngaku deh, Mas. Paling kamu kan yang kasih ke pelakor itu. Mas, Jangan asal nuduh. gimana ini? Si Mira beli mobil, pasti kamu yang kasih kan? Tuh nggak ada, Mas. Saya nggak pernah jual perhiasan kamu. Iya, tapi ini nggak ada perhiasan saya. Aura, lama-lama Aduh, Mas. pusing saya dengarnya. Aduh, gimana? Aura. Aura. Aura, Mas. Kenapa, sayang? Kenapa? Aku lihat bayangan hitam di dekat pintu, Ma. Bayangan hitam. Kamu mimpi kali. Mana sih, Nak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan-jangan ini kiriman dari pelakor kamu nih. Gak mungkin ini kiriman. Kamu jangan asal nuduh orang. Kamu ya? Mungkin aja, Mas. Makanya selama ini rumah tangga kita selalu aja ribut. Jangan asal nuduh kamu. Kamu ya, nuduh orang sembarangan. Tenang, sayang ya. Tenang ya, Nak. Saat ini gimana nih untuk Tapi suami bentar, Iya. ibu itu dengan tetangga itu apakah dinikah apa tidak hubungannya waktu itu ibu ketika terjadi Nikah, Pak. peristiwa itu? Nikah resmi sama suami saya, iya. Oh, nikah resmi Iya. ya. Tapi istilahnya maaf Iya. dalam perilaku suami ini bersikap tidak adil. Betul. Ya, karena memperlakukan ibu istri ini dengan sampai ke kekerasan fisik, Iya. tidak hanya kekerasan verbal. Ada langkah-langkah taktis dalam Islam, Mas Farid, ketika menghadapi ini ya Ibu ya. Pertama, Ibu supaya kuat hatinya, kuat batinnya, harus tetap husnudon pada Allah. Bahwa inilah aku diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian hidup ini. Sambil berdoa, mudah-mudahan suaminya sadar, suaminya bisa balik kepada kehidupan yang semula. Karena dia dalam kondisi seperti itu di luar kendali dia. Iya. Kalian seperti itu kan nafsu yang bicara, Ibu. Betul. Nafsu bicara dipengaruhi oleh bisikan-bisikan lain yang dikirim atau diperintahkan oleh makhluk-makhluk halus yang diperintahkan oleh manusia. Gini Pak Ustadz, mohon maaf saya potong sebentar. Nah, kalau pernikahan itu diawali dari guna-guna seperti itu, apakah sah Ustadz? Oh, kalau pernikahan itu secara syariat, secara formal, asal sudah syarat rukun terpenuhi sah. Gitu. Asal syarat rukun terpenuhi. Misalnya dalam fikih, syarat pernikahan itu adalah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada pengantin, ada ijab kabul. Selagi persyaratan ini terpenuhi, secara syariat, secara formal, hukum Islam sah. Walaupun dia di bawah pengaruh. Oh, iya, karena dalam kaidah fikih itu berlaku nahnu nahkumu bintu mahir. Yang dihukum itu dohirnya. Tapi kita masuk ke dalam, ini bukan soal sah tidak sahnya. Tapi kembali kepada tujuan hidup berumah tangga itu kan untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang baik. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi Ibu, peristiwa Ibu ini menurut saya sangat luar biasa karena berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Kesabaran Ibu sudah luar biasa untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan Ibu adalah tetap berkeyakinan bahwa aku ini sedang diuji Allah. Sehingga Ibu punya pegangan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Yang kedua, Ibu rajin melakukan silaturahim. Karena dengan silaturahim ini, satu, Ibu bisa menjadikan kanalisasi dari kesumpekan hidup ya Bu ya. Kalau Ibu terbebani sendiri di rumah dan lain sebagainya, paling tidak daripada nangis terus di rumah melihat suami sumpekan gitu Mas Farid, belum ada ancaman kekerasan. Nah Ibu perbanyak silaturahmi ke tempat-tempat
orang soleh, orang baik, untuk itu tetangga yang baik, jangan tetangganya ngerumpi. Kalau tetangganya rumpi tambah sumpah. Karena hadis Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fayasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka harus banyak silaturahim. Nah, dengan silaturahim ini ibu akan secara psikologis Mas Farid menjadi merasa punya banyak teman. Yang kedua juga bisa menjadi sarana untuk menjembarkan rezekinya, karena dari situ bisa keluar dari kesumpekan itu. Siapa tahu dari situ jadi jalannya rezeki gitu. Nah, yang ketiga, ibu yakin bahwa ujian ini merupakan wujud cinta kasih dan rahmat Allah, ibu. Jadi Allah itu ketika menyintai hambanya akan diuji dalam hidup. Jangankan ibu, semua nabi aja diuji. Ya, jadi itu Bu. Kalau keyakinan ini tertanam dalam ibu, dalam diri ibu, insya Allah beban-beban itu akan berkurangi. Tapi problemnya kan bebannya tidak hanya di ibu, Mas Farid. Mungkin ibu dengan seperti itu bisa. Tapi bagaimana menyadarkan suami? Nah, jangan-jangan ibu ikhlas, ibu menerima dengan tabah semuanya. Tapi kalau suami makin menjadi-jadi, bagaimana? Maka ini ibu harus tanya, selama 20 tahun itu grafiknya kayak apa? Sehingga ada momentum-momentum ketika turun itu kayak apa, ketika naik bagaimana? Ini perlu dilihat juga dari aspek-aspek. Iya, betul sekali, Ustaz.